Shalom rekan-rekan Taruna, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna 8 Mei 2022. Sebelum kita beribadah, kita akan membuka ibadah kita dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 18, baitnya yang pertama, marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesendok, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini masih bisa beribadah walaupun belum bisa secara langsung bertemu. Kiranya Engkau berkati ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Buka pendengaran dan hati kami agar bisa memahami firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya di kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 18, baitnya yang kedua, marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi sukacita, pukul otot buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Selamat pagi, selamat hari Minggu, sobat-sobat teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di hari ini, 8 Mei 2022. Sobat teruna, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai 4. 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai 4. Jika sobat teruna sudah mendapatkannya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih apabila hari ini Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh ada lagi di ruang ibadah virtual ini, di mana kami para teruna-Mu ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami semua ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti isi firman yang sebentar kami baca dan kami renungkan, dan dengan setia boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Baik sobat teruna, 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Adam, Set, Enos, Kenan,
Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, merenungkannya di dalam hati dan pikiran, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, 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 haleluya. Sobat Runa terkasih, bagaimana kabarnya? Tentunya kita masih dalam suasana libur ya. Mungkin sebagian besar Sobat Teruna masih menikmati libur Idul Fitri. Beberapa sekolah mungkin memberikan dispensasi libur yang cukup panjang, seminggu atau lebih, sehingga memungkinkan Sobat Teruna semua untuk pergi bertamasya ke tempat-tempat hiburan. Begitupun dengan kakak. Beberapa waktu lalu, bahkan baru kemarin saja, kakak bersama dengan keluarga baru kembali dari tur ke beberapa kota di Jawa Tengah. Sungguh satu pengalaman yang membuat kakak dan keluarga menjadi bersuka cita, karena ada beberapa tempat wisata yang kami kunjungi. Di antara tempat-tempat wisata yang dikunjungi itu, kami mengunjungi beberapa candi. Sobat Teruna pasti tahu candi ya, temple gitu ya. Nah, candi peninggalan sejarah kerajaan masa lalu di Jawa Tengah. Seperti Sobat Teruna ketahui bersama, Jawa Tengah, Jawa Timur, khususnya dua provinsi itu provinsi yang paling banyak bangunan candinya. Ya, karena memang kerajaan Mataram dan Majapahit lama itu bertumbuh dan berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada sebagian di Jawa Barat. Nah, dari beberapa candi yang dikunjungi, pasti adik-adik sudah sangat mengenal candi terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, atau mungkin di dunia. Candi Buddha terbesar di dunia yaitu Borobudur. Tidak kalah megahnya dari Borobudur, ada juga candi Prambanan. Dua candi itu adalah dua candi terbesar yang selama ini kakak yakin Sobat Teruna semua sudah mengetahuinya. Tetapi di samping dua candi besar itu, ada candi-candi lain. Nah, beberapa hari lalu kakak berkesempatan untuk mengunjungi candi-candi lainnya, candi-candi yang lebih kecil, tetapi tidak kalah menariknya. Di komplek Prambanan sendiri itu ada beberapa candi, ada Candi Sewu dan lain-lain. Cukup besar. Ke arah seberang dari Prambanan, sekitar 1 atau 2 km dari Prambanan, di seberang Prambanan itu berdiri satu istana, Ratu Boko. Nah, itu juga ada bangunan-bangunan candi dan istana yang luar biasa indah. Begitu ya, Sobat Teruna. Nah, kemarin karena sudah sering ke Borobudur dan Prambanan, kami berkunjung ke candi-candi yang lebih kecil. Ada Candi Plausan, masih di sekitar area Prambanan. Cukup menarik, meskipun ada beberapa bangunan candinya sudah runtuh. Nah, tetapi pemerintah setempat sedang berusaha untuk istilahnya merekonstruksi, membangun ulang kembali. Ada juga Candi Sambisari yang kita kunjungi. Ada Candi Sari, ada Candi Kalasan, nah, candi yang lumayan terkenal juga ya. Adik-adik pasti sudah belajar di dalam sejarah. Dan juga terakhir sebelum pulang, kami mengunjungi komplek Candi Arjuna di Dieng. Bagi Sobat Teruna yang sudah pernah tahu Dieng, pasti kagum dengan keindahan alam Dieng ya. Nah, di dataran tinggi Dieng yang bersuhu dingin itu ada beberapa komplek Candi Arjuna. Semua candinya dinamakan tokoh-tokoh wayang. Ada Candi Arjuna, Gatot Kaca, Candi Bima, dan lain-lain. Nah, negara berusaha mati-matian untuk melestarikan candi ini.
Bahkan ada beberapa yang sudah runtuh, coba direkonstruksi kembali. Pertanyaannya, untuk apa kira-kira bangunan-bangunan bersejarah, dokumen-dokumen bersejarah itu dijaga dan dilestarikan? Untuk apa sih ya? Buang-buang uang aja begitu kan? Banyak hal mungkin yang lain yang lebih penting daripada sekedar melestarikan bangunan-bangunan tua begitu ya. Bukan hanya candi, tetapi ada bangunan-bangunan yang masuk dalam kategori bangunan cagar budaya itu pun dilindungi oleh negara. Diperindah, dirawat, dijaga, yang mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Nah, pertanyaannya lagi adalah kenapa negara begitu berupaya untuk melestarikan situs-situs sejarah tersebut? Banyak hal alasannya. Yang pertama, ya tentunya mendatangkan masukan untuk negara, karena dengan demikian itu bisa menjadi objek wisata yang menghasilkan pemasukan bagi negara atau pemerintah setempat. Ya. Dan tentunya fungsi lainnya adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi para pelajar seperti Sobat Teruna semua, atau siapapun yang ingin belajar mengenai sejarah negeri ini, khususnya di Pulau Jawa, begitu ya. Alasan yang lain adalah dengan kita belajar sejarah, maka kita akan mempertebal rasa kebanggaan kita sebagai suatu bangsa. Bangsa yang beradab, bangsa yang mempunyai nilai budaya tinggi. Nah, lewat rasa kebangsaan yang sudah tebal itu, maka persatuan dan kesatuan akan semakin kokoh. Jadi pengaruhnya besar melestarikan situs-situs bangunan bersejarah seperti candi. Nah, ada satu manfaat yang tidak kalah pentingnya, yaitu lewat melestarikan situs-situs budaya ini, maka kita belajar tentang falsafah, cara hidup nenek moyang kita, yang inti-inti ajarannya, inti-inti dasar pemikirannya bisa menjadi bekal memelihara tatanan hidup di masa kini dan masa mendatang. Jadi banyak, sangat banyak kegunaannya. Maka dari itu sekali lagi pemerintah berusaha mati-matian untuk melestarikan situs-situs budaya itu. Nah, Sobat Teruna yang terkasih, kembali ke bacaan kita pada pagi hari ini, mungkin Sobat Teruna bertanya-tanya, kok pembacaan Alkitab hari ini agak aneh ya. Ayat 1-4 ini hanya menyebutkan nama-nama orang. Begitu ya. Betul, nama-nama orang yang disebutkan. Kalau kita baca keseluruhan perikop 1 Tawarik 1 ini, dia akan berakhir di ayat 14. Karena dia berbicara tentang keturunan manusia dari Adam. Ya, Sobat Teruna tahu ya, Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan, sampai kepada Abraham. Sobat Teruna juga tahu siapa Abraham, bapak orang beriman. Ya, tetapi dalam bacaan kita hari ini ayat 1-4 hanya berhenti sampai Yafet atau Sem, Ham, dan Yafet, 3 anak Nuh ya, sampai ayat 4. Nah, jadi cara membacanya, kalau kakak ulangi, adalah Adam, anaknya Adam adalah Set, anaknya Set adalah Enos, anaknya Enos adalah Kenan, anaknya Kenan adalah Mahalalel, anaknya Mahalalel adalah Yared, anaknya Yared adalah Henok, anaknya Henok adalah Metusalah, anak Metusalah adalah Lamek, anak Lamek adalah Nuh, anak Nuh ada 3 orang, Sem, Ham, dan Yafet. Dan seterusnya, anak Yafet adalah ini, dan seterusnya sampai kepada Terah yang adalah ayahnya Abraham di ayat yang ke-27. Begitu ya. Di ayat 27 disebutkan di situ Abram, yaitu anak dari Terah. Nah, pertanyaannya sama seperti pertanyaan kita tadi, kenapa kita harus mempelajari atau melestarikan budaya? Nah, pertanyaannya di dalam perikop yang kita baca, buat apa ya kita belajar tentang
silsilah keturunan orang gitu ya, manusia ciptaan Tuhan dari Adam sampai Abraham. Tujuannya ada dua, Sobat Teruna. Yang pertama, lewat kehidupan nenek moyang kita ini, ya, Adam, Set, Enos, Kenan, dan seterusnya, kita bisa belajar bahwa Tuhan memakai segala cara lewat proses jatuh bangun kehidupan umat manusia untuk menunjukkan kebesarannya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, Tuhan berbicara lewat sejarah kehidupan manusia. Sama dengan alasan kita tadi melestarikan candi. Karena lewat melestarikan candi, kita akan belajar bagaimana negeri ini dibangun dalam falsafah-falsafah, dalam pola pikir yang agung, yang bisa bermanfaat untuk generasi mendatang. Jadi itu tujuan bacaan Alkitab kita hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, lewat kita mempelajari silsilah orang ini dari Adam sampai Sem, Ham, dan Yafet, maka kita boleh menghayati waktu panjang penyertaan Tuhan kepada umatnya, kepada manusia ciptaannya. Begitu, Sobat Teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, lewat kita mengetahui siapa ayah kita, siapa kakek kita, siapa papanya kakek kita, siapa papa-papanya kakek kita, dan seterusnya, kita boleh menyadari betapa dahsyat Tuhan memelihara keturunan keluarga kita. Lewat proses penghayatan yang mendalam, maka kita akan semakin kagum bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha besar. Nah, Sobat Teruna terkasih, masa hidup orang-orang ini dari Adam sampai Sem, Ham, dan Yafet, itu bisa adik-adik lihat di layar ini. Ya, nah jadi yang tertua adalah siapa? Nah, kelihatan ya. Yang tertua adalah Metusalah. Berdasarkan Alkitab, Metusalah adalah orang tertua di dunia. Begitu. Nah, total tahun atau masa dari Adam sampai Sem, Ham, dan Yafet ini adalah 1061 tahun. Waktu yang lama Tuhan memelihara kehidupan umat. Nah, lewat penghayatan ini maka kita sadar bahwa penyertaan Tuhan di dalam sejarah kehidupan manusia tidak pernah pudar. Meskipun di dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia tidak semuanya orang itu berbuat baik. Tidak semua nama-nama yang tertulis di sini, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, ini adalah orang-orang baik. Kita bisa menemukan di dalam bacaan Alkitab, di bacaan-bacaan sebelumnya, di kitab Kejadian, Keluaran, bahwa Nuh ini juga bukan orang yang 100% baik. Dia pernah mabuk, ya. Beberapa di antara mereka beristri lebih dari satu. Lamek pernah didapati dia membunuh orang dan dia bangga karena dia melakukan pembunuhan itu. Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari dari orang-orang ini kalau mereka juga tidak semuanya orang baik? Bahwa lewat sejarah kehidupan manusia, Tuhan bekerja. Entah itu yang dilakukan hal yang baik maupun yang buruk. Nah, Sobat Teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, lewat perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, marilah kita hayati, kita bayangkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh dahsyat. Bukan hanya kepada generasi saat ini, tapi juga pada generasi-generasi jauh sebelum kita, nenek moyang kita. Dan juga kita perlu imani bahwa
pemeliharaan Tuhan akan terus berlaku bagi generasi penerus kita di masa depan, anak-anak cucu kita nantinya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan saat ini? Tetaplah setia, berpegang kepada janji Tuhan itu bahwa pemeliharaannya tidak akan pernah lekang. Yang kedua, teruslah belajar mengenal Tuhan lewat setiap sejarah kehidupan kita. Tidak perlu jauh-jauh dulu. Kalau kita hayati perjalanan hidup kita dari kita lahir, tinggal di tengah-tengah keluarga bersama dengan ayah ibu, atau mungkin beberapa sobat teruna tidak pernah bertemu dengan orang tuanya karena keadaan, atau ayah saja atau ibu saja, atau dari kecil dipelihara oleh paman, bibi, syukurilah itu sebagai bagian sejarah kehidupan kita, bahwa bagaimanapun kondisi kita, Tuhan Yesus akan setia menjaga dan memelihara kita sampai hari ini, sampai kita di umur remaja seperti ini loh, sobat teruna semua. Hayati itu dengan terus dekat kepada Tuhan. Binalah hubungan yang baik dengan Dia dalam doa setiap hari, perenungan di dalam Alkitab. Ada Sabda Bina Teruna Harian di dalam website Teruna GPIB. Pergunakanlah itu untuk terus berjalan di dalam jalan sejarahnya Tuhan. Karena dengan demikian, hidup sobat teruna semua dan kakak-kakak layan akan senantiasa diberkati Tuhan untuk juga menjadi berkat di sepanjang sejarah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman tersebut dengan bernyanyi dari Gita Bakti 345, bait yang pertama dan yang kedua, Gita Syukur Menggema. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling memupah dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati, satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan yang sudah memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang maju dan kuat. Dan berkatilah pemuda serta anak-anak dengan kecerdasan dan kepandaian dari-Mu ya Tuhan, serta berkati pemimpin kami dan seluruh aparat pemerintah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, sekarang juga kami akan berdoa untuk gereja-gerejamu Tuhan yang ada di Indonesia, khususnya gereja GPIB dan GPIB Sawangan. Kiranya Tuhan berkatikan pelayanan gereja, berkatilah pendeta, penatua, diaken, dan seluruh perangkat pelayanan. Tuhan juga berkati ketertiban dan stabilitas keamanan gereja kami Tuhan, serta warga jemaat. Dan berkatilah gereja kami agar selalu dalam perlindungan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan Yesus yang terpuji dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat PT GPIB Sawangan, baik yang ada di sektor pelayanan Sawangan maupun yang di Bajem Cisayong ya Tuhan.
Memberkati dan sertai selalu para pengurus dan juga pelayan PT agar dapat melayani kami Taruna dengan baik. Walau IHM PT yang saat ini masih dilakukan online, berkati peralatan dan internet yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan, kesembuhan, dan angkat semua penyakitnya agar bisa beraktivitas sehari-hari seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan selalu dilimpahkan berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami anak-anak-Mu agar tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa dalam proses belajar kami di sekolah masing-masing. Bimbing kami ya Tuhan, berikanlah kami kepintaran supaya kami dapat mengerti pelajaran yang diajarkan guru-guru kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memanjatkan doa untuk kedua orang tua kami. Kami mohon berilah mereka kesehatan dan umur yang panjang untuk tetap terus memuji serta memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kedua orang tua kami perlindungan, kuatkan serta teguhkan hati mereka sehari-harinya. Ampuni segala kesalahan kedua orang tua kami, dan biarkan hanya sukacita dari-Mu saja yang menyelimuti hari-hari mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Inilah rangkaian doa syafaat kami Bapa, yang kami peralaskan hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari GB86, bait yang pertama dan yang kedua, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 221 baik yang pertama dan yang kedua. Ini dunia Bapakku. Ini dunia Bapakku, di telingaku dengar musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia Bapakku, Dia akan ku nyatalah, bukit lurah, langit samudra, karya agung tangannya. Ini dunia Bapakku, siul burung terdengar, fajar pagi baku mereka mengagungkan Haliknya. Ini dunia Bapakku, disinari cahayanya, di tengah desau rerumputan, suara Allahku dengar. Adik-adik yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, hingga kami boleh menyelesaikan ibadah ini. Terima kasih Bapa sudah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa sertai kami dalam hari ini, apapun yang kami lakukan, buat semua berhasil Bapa. Bapa juga jaga dan sertai semua orang-orang yang berada di sekitar kami, khususnya orang tua kami, berkati mereka juga Bapa. Bapa, terima kasih dan kami percaya kehidupan kami terus Bapa berkati, Bapa senantiasa menjaga dan melindungi kami, penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera daripada-Mu akan terus melingkupi hati dan pikiran kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Amin.